Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revi Rehan Fakriyah dengan NIM 2892150106. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang kebijaksanaan dan perencanaan logistik dalam sistem informasi manajemen logistik. Latar belakang informasi berperan sebagai pemberi arah dan perekat kerjasama untuk menciptakan aktivitas logistik yang terpadu dan terkoordinasi. Tanpa informasi, manajer logistik tidak akan mengetahui apa yang pelanggan inginkan, berapa jumlah persediaan, dan kapan barang harus diproduksi dan dikirim. Informasi harus dijadikan visi oleh para manajer dalam upaya membuat suatu keputusan untuk memperbaiki kinerja manajemen logistik. Dalam bab ini, kita akan membahas mengenai kebijakan dan perencanaan logistik dalam sistem informasi manajemen logistik dan segala sesuatu yang memiliki keterkaitannya. Pentingnya informasi dalam logistik. Informasi adalah kunci penting dalam kelancaran logistik dan rantai pasok, sebab informasi mendukung manajemen untuk membuat keputusan dengan lingkup luas serta mampu mencakup berbagai fungsi dalam perusahaan. Seorang manajer harus berpandangan luas dengan cara mengembangkan lingkup rantai pasok melalui informasi, dan luas atau sempitnya informasi menentukan lingkup global atau lokal. Contoh permasalahan pada bagian logistik pada sebuah manufaktur tidak cukup hanya mengetahui beberapa jumlah persediaan optimum, tapi harus ada informasi lain yang lebih luas. Informasi diperlukan tidak hanya untuk keperluan individu perusahaan, melainkan harus menjangkau lingkungan yang luas. Untuk mencapai lingkup global tersebut, informasi dibagi menjadi komponen dalam dasar dan disesuaikan dengan langkah-langkah rantai pasok. Yang pertama ada informasi pemasok. Apa produk yang dibeli, berapa harga, berapa lama, dan dikirim kemana. Informasi pemasok juga meliputi status pesanan, modifikasi, dan cara pembayaran. Yang kedua ada informasi manufaktur. Produk yang bisa dibuat, berapa jumlahnya dengan fasilitas apa, berapa lama, berapa trade-off-nya, berapa biayanya, dan berapa ukuran lotnya. Informasi distribusi dan retail, apa produk yang harus diangkat dan kemana, berapa jumlah dengan moda apa, berapa harganya, berapa yang disimpan pada setiap tempat, dan beberapa lama. 4. Informasi permintaan, siapa membeli apa, berapa harga, dari mana, berapa jumlah. Informasi permintaan meliputi peramalan dan informasi permintaan distribusi. Fungsi sistem informasi. Kopra dan Main pada tahun 2013 menyatakan bahwa menggunakan sistem teknologi informasi untuk menangkap dan menganalisis informasi memiliki dampak nyata terhadap kinerja perusahaan. Jika informasi permintaan pelanggan sebuah perusahaan tidak dipakai untuk mengatur jadwal produksi dan tingkat persediaan informasi yang akurat, tetapi dilakukan secara buta. Kemampuan dan analisis informasi untuk memacu pengembalian keputusan adalah sebuah kunci sukses logistik dan untuk mendukung keputusan rantai pasok yang efektif. Informasi harus memiliki beberapa karakteristik berikut. Yang pertama ada informasi harus akurat. Tanpa informasi yang jelas, sulit untuk mengambil keputusan yang baik. Yang kedua ada informasi harus bisa diakses setiap saat. Informasi yang akurat diperlukan, tetapi harus di saat yang tepat. Jika informasi out of date, dapat dinyatakan bahwa perusahaan tidak mampu mengakses informasi. Yang ketiga, informasi harus tepat. Mengambil keputusan memerlukan informasi yang bisa digunakan. Informasi yang tepat didapat dari pencatatan data yang tepat. Yang keempat, informasi harus dibagi. Sebuah rantai pasok dapat efektif jika semua pemangku kepentingan berbagi pandangan tentang informasi mereka. Gunakan untuk membuat keputusan bisnis. Nah, di sini ada 3 fungsi dari sistem informasi. Yang pertama, menyediakan informasi yang valid dan efisien. Yang kedua, mendukung proses bisnis dan tujuan organisasi. Yang ketiga, mengefisiensikan proses. Nah, selanjutnya informasi digunakan ketika membuat berbagai keputusan tentang pemicu rantai pasok seperti berikut. Yang pertama ada fasilitas, yang kedua ada persediaan, ketiga transportasi, keempat pencarian sumber, dan kelima penentuan harga dan manajemen pendapatan. Kerangka kerja teknologi informasi rantai pasok.
Sistem TI digunakan untuk transaksi data dalam rangka memperbaiki kinerja rantai pasok secara proaktif. Sistem TI dikembangkan untuk melakukan analisis sehingga mampu memutuskan untuk membuka pusat-pusat distribusi baru dan menentukan kebijakan stok item-item pada pusat distribusi tersebut. Bentuk perangkat lunak merupakan landasan sistem TI rantai pasok yang seperti SAP dan Oracle 2, pemain utama dari sistem perangkat lunak perusahaan yang dimaksud. Dikembangkan pada awal tahun 1990-an hingga awal 2000-an. Pada awal abad 21 semakin berkembangnya dan mengalami konsolidasi yang signifikan dan evaluasi TI rantai pasok dilihat dalam konteks proses makro. Berdasarkan sudut pandang perusahaan, semua proses dalam rantai pasok dapat dikategorikan terhadap 3 area utama, yaitu proses berfokus pada hilir, proses berfokus pada internal, proses berfokus pada hulu. Klasifikasi ini mengartikan 3 proses rantai pasok makro sebagai berikut. 1. Manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management atau CRM. Proses yang berfokus pada interaksi hilir yaitu antara perusahaan dengan pelanggannya. Yang kedua ada manajemen rantai pasok internal atau Internal Supply Chain Management atau ISCM. Adalah proses-proses yang berfokus pada operasional internal dalam perusahaan. Perangkat lunak industri disebut supply chain management tanpa kata internal. Dalam pengertian ini, supply chain management merupakan 3 proses makro CRM, ISCM, dan SRM. Manajemen hubungan pemasok, supplier relationship management atau SRM, adalah proses-proses yang berfokus pada interaksi hulu, yaitu antara perusahaan dengan pemasoknya. Manajemen hubungan pelanggan. CRM adalah sebuah sistem informasi terpadu yang berguna untuk melakukan fungsi manajemen yang terdiri dari kegiatan perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian aktivitas pra-penjualan dan pasca penjualan dalam organisasi bisnis. Sasaran dari proses makro CRM adalah membangkitkan permintaan pelanggan dan memfasilitasi penyebaran dan pelacakan pesanan. Kelemahan proses ini adalah sering terjadinya permintaan yang hilang dan kurang pengalaman para pelanggan karena pesanan tidak diproses dan dieksekusi secara efektif. Proses-proses kunci CRI. Yang pertama ada pemasaran. Proses pemasaran melibatkan keputusan mengenai pelanggan sasaran. Bagaimana menargetkan pelanggan, produk apa yang ditawarkan, bagaimana menentukan harga produk, dan bagaimana mengelola kampanye untuk pelanggan sasaran. Sistem TI yang baik dalam pemasaran mengembangkan analisis tentang perbaikan keputusan dalam menentukan harga, profitabilitas produk, dan profitabilitas pelanggan di antara fungsi-fungsi lain di luar pemasaran. Yang kedua ada penjual. Sistem TI yang baik mendukung otomasi kekuatan penjualan, konfigurasi, dan personalisasi untuk memperbaiki proses menjual. Yang ketiga ada manajemen pemasaran. Proses pengelola pemesanan dapat dinyatakan sebagai aliran proses dan perusahaan yang dimulai dari pelanggan melakukan pemesanan masuk ke bagian penerimaan pesanan. Pesanan diproses apakah stok tersedia atau harus diproduksi dulu, atau melakukan pesanan ke vendor. Sistem TI baik harus mampu mengaktifkan pandangan bahwa pengelolaan pesanan terdiri dari beberapa tahap yang kompleks. Harus mampu memberi informasi yang cepat, tepat, dan akurat, sehingga perusahaan bisa segera memberikan keputusan strategis untuk melayani pelanggan dengan baik. Yang keempat, panggilan atau pusat pelayanan. Panggilan atau pusat pelayanan adalah titik kontak utama antara perusahaan dan para pelanggannya. Sistem TI yang baik adalah jika mampu membantu memperbaiki operasi pelanggan atau pusat. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.